Ini Pak Alexnya pada kemana? Lalu ada nggak apa-apa Pak, mulai aja. Oke. Saya play videonya ya. Okay, thank you, Trojan Marching Band, for the awesome tune. You're always the best at expressing our Trojan pride. Now today's topic is kita mempermudah online and offline transactions selama pandemic. And that's our Trojan Talk series topic for today. My name is Dian, and I'll be your moderator today
and I'm also the treasurer of ALSI. I hope everyone's doing well today and healthy, and I hope you enjoy. And hari ini kita ada 3 speaker. The first up is Pak Lucky Prawiro, and a little bit about him. Lucky is currently CEO of Lumbini Park Group sejak 2018, and this group operates in a well-diversified industries, including F&B, property development and management, water treatment, co-working space, medical, and tour and travel. So we're very blessed today to have him speak today on his knowledge on traditional merchants in Tanah Abang. He happens to also be the main driver in developing the sales and construction of Pasar Tanah Abang back in the early days. Next up, we have Jacqueline. Jacqueline is founder and CEO of Kita, also our today's topic. She has 8 years of working experience in corporate finance in multinational banks, and she also founded Avocasa. And last but not least, we have Alex. Alex is co-founder of Muda, and he has a long experience in managing cybersecurity for US public facilities, and he also handled complex enterprise system for big corporations. So how we're gonna do today is each speaker is gonna talk a little bit of their topic. Lucky is gonna touch upon more on the traditional merchant side, while we bring on the digitalization and modernization from Jacqueline and Alex. So without further ado, we can put the spotlight on Lucky to start his presentation. And afterwards, we will have a Q&A session where everyone can put in your questions to the chat box, and I will direct them to each speaker. So Lucky, the spotlight is yours. Thank you, Dian. Hello, everybody. Nice to see everyone tonight. Martin, Alex, Jacqueline, dan juga teman-teman dari Trojans. Untuk malam hari ini kita akan mulai dengan presentasi saya mengenai Tanah Abang ya, dari segi online dan offline transactions-nya selama pandemi. Next. Oke, Pasar Tanah Abang itu sebenarnya sudah terkenal sejak tahun 1735. Itu ikonnya memang sebagai pusat perdagangan grosir untuk di Asia Tenggara. Banyak sekali pedagang-pedagang dari luar negeri yang melewati Tanah Abang dalam perdagangan dari dulu, karena memang ini apa aja juga ada ya di situ. Nah, pada saat ini kalau dilihat dari yang Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B, itu adalah yang menjadi ikonnya, ya. Itu merupakan pusat grosir di mana fasilitasnya juga lengkap, karena kita punya moto adalah traditional market with a modern touch. Jadi kita itu pasar yang sifatnya modern tanpa meninggalkan khas tradisionalnya gitu. Nah, Pasar Tanah Abang ini seperti kalian ketahui itu terletak di pusat kota Jakarta, ya, di Jalan Wahid Hasim dan Fahrudin, dekat Jalan Muhammad Husni Tamrin dan juga Sudirman. Nah, untuk Pasar Tanah Abang sendiri saat ini kita itu untuk di Blok A kita ada sekitar 13.000 meter persegi luas lahannya, dan di Blok B luas lahannya dengan 12.000 meter persegi. Luas bangunan yang kita punya itu adalah sekitar 320.000 meter persegi dengan total kios di Blok A 7.800 dan di Blok B sekitar 5.100, sehingga total sekitar 12.000. Nah, ini adalah sebagian dari Pasar Tanah Abang. Di belakang kita masih ada Blok F, Blok G, dan juga masih ada jembatan yang menghubungkan antara gedung lama dengan gedung baru, dan juga ada beberapa lagi yang ke arah stasiun yang kita sedang kembangkan. Kita baru jadi lagi sih Blok F, itu menjadi pusat yang terbaru namanya Sentral Tanah Abang, dan itu ada jembatan penyeberangan orangnya yang connect dari stasiun Tanah Abang ke gedungnya. Jadi nanti mulai dari
Fahrudin, Waitasim sampai ke stasiun kita tidak perlu keluar gedung, kita cukup di dalam saja untuk travel melewati pasar ini sampai ke stasiun, jadi tidak perlu keluar. Untuk pasar Tanah Abang itu kita daily visitors-nya itu bisa antara 50.000 sampai 60.000 orang di blok A dan 35.000 sampai 40.000 di blok B. Jadi kita sekitar 80.000 sampai 100.000 per hari. Visitornya dari luar negeri tadi yang seperti saya mention itu ada dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Afrika, Saudi Arabia, dan lain-lainnya. Dari US juga ada. Sekarang Mark Zuckerberg pernah mampir di tempat kita, dan juga Duta Besar Filipina juga pernah mampir, dan banyak lagi pejabat negara yang suka, dan pejabat-pejabat mancanegara yang suka mampir di tempat kita. Next. Ya, untuk di Blok A dan Blok B Tanah Abang ini kita ada banyak macam zoning ya. Untuk di Blok A kita ada 17 lantai, itu dari basement 2 sampai lantai 12A. Basement 2 kita ada textile, ada bank, ada ATM. Lalu di basement 1 ada home interior goods, ada bank dan ATM juga. Di semi lower ground itu ada teenage fashion, muslim wear, sama ATM center. Lantai lower ground juga muslim wear dan religious equipment. Di lantai ground kita ada kids sama adult fashion. Di first floor ada jeans underwear. Di second floor ada batik sama fashion. Third floor ada shoes sama bags. Di lantai 3A itu ada accessories dan fashion. Dan itu di lantai 3A itu ada uniqueness tersendiri karena juga ada pedagang Nigeria di situ. Mereka punya etalase tinggi-tinggi nggak seperti kita punya. Jadi uniqueness if you go visit to Pasar Tanah Abang di lantai 3A kalian bisa mengalami itu. Nah, di lantai 5 itu baju muslim juga dan ada sedikit retail. Lantai 6 itu adalah fashion boutique dan lantai 7 ada bag sama shoe retail. Lantai 8 kita ada Tanah Abang Food Court. Tanah Abang Food Court itu juga cukup unik. Itu food court yang luasnya 8.000 meter persegi. Tapi again, we always have the Indonesian food inside the local food karena memang yang kita tonjolkan walaupun food court itu nuansa internasional tapi tetap makanannya adalah khas tradisional. Nah, lantai 9 sampai 12A kita mempunyai parking lot sebanyak 2.500 parking space dan di lantai atap kita ada masjid. Masjid kita itu cukup besar. Kalau lagi sholat Jumat bisa muat 2.000 orang ke situ. Nah, untuk di Blok B sendiri ini connected dengan Blok A. Blok B itu mempunyai sebuah atrium. Jadi kita kalau ada pameran mobil, kalau ada pameran yang lainnya itu biasa kita jalankan di Blok B. Nah, ini juga sama, kita ada loading area, textile, home interior goods, muslim wear, women fashion, kids sama teenage fashion, men's fashion, t-shirt, accessories, and other general fashion, muslim wear, batik, sama ATM. Nah, kalau untuk di lantai atasnya kita ada parking rooftop dan juga ada mosque untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan juga pengunjung. Nah, kurang lebih seperti itu dulu mengenai produk knowledge dari Pasar Tanah Abang. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan seperti yang Dian sampaikan, silakan disampaikan baik secara langsung maupun di chat box. Thank you. Okay, so terima kasih Lucky untuk presentasinya. Now we can move on ke Jacqueline first to talk more about the digitalization, especially important in the pandemic today. Jacqueline? Yep. Okay. So, I'm Jacqueline, I'm from Kita. Jadi Kita itu adalah kayak mobile aplikasi ya yang bisa di-download ke masing-masing handphone. Dia berbentuk virtual keyboard yang mengganti keyboard default yang ada di handphone kita sekarang ini. Nah, apa bedanya? Kita punya keyboard itu ada menu bar-nya dan menu bar ini ada fitur-fitur atau kayak fungsi-fungsi yang bisa membantu para seller yang online seller atau yang baru mau memulai berbisnis online gitu. Jadi mungkin kalau Lucky punya tenant-tenant Tanah Abang yang sekarang selama pandemi ini harus shift bisnisnya jadi lebih online atau mau benar-benar jadi online full. Nah, mungkin pakai aplikasi kita ini bisa membantu untuk berjualan online itu.
Dan kita punya keyboard ini ada apa aja sih fitur-fiturnya? Kita tuh ada yang namanya auto text, kita ada yang namanya check ongkir, kita ada pesan kurir langsung dari kita punya keyboard ini atau aplikasinya langsung. Kita ada payment reminder. Mungkin tuh kalau misalnya ada pelanggan yang belum bayar, kita ada alarmnya bisa remind kita bahwa pelanggan ini belum bayar. Kita bisa buat invoice. Jadi kita udah nggak, jadi online sellers yang udah nggak perlu buat atau tulis nota, bond nota pakai tangan atau manual. Jadi kita ada invoicing punya feature di dalam kita punya keyboard ini. Dan kita bisa merekap semua transaksi-transaksi yang udah terjadi atau udah direkord atau udah di-create di dalam keyboard kita. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita bisa di Q&A session nanti. Okay, thank you, Jacqueline. Thanks for the brief overview. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan, gimana nih caranya saya punya traditional bisnis yang ingin lebih bersifat online transaksinya, mungkin bisa kita tanyakan kepada Jacqueline. For the meantime, next we can share the spotlight to Alex. Alex, the spotlight is yours. Sure. Thank you, Dian. Thank you banget atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Alex dari Mudah. Sedikit sejarah aplikasi Mudah ini sendiri kami buat pada tahun 2019 sebelum COVID. Sebelumnya itu modelnya Mudah ini adalah bookkeeping, jadi pencatatan keuangan untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, pada awal mulanya kami buat Mudah ini semuanya berbayar. Ibaratnya setiap user atau penjual yang pengen menggunakan aplikasi Mudah itu harus melakukan pembayaran sebelum dapat menggunakan Mudah. Tetapi untuk sekarang ini kami menggratiskan semuanya karena kami juga pengen mendukung inisiatif dari pemerintah untuk membantu UMKM yang sangat-sangat terdampak pada saat COVID ini. Nah, Mudah sendiri itu sebenarnya fiturnya itu ada 5 yang paling utama. Yang paling pertama itu adalah melihat untung dan rugi dari usaha. Nah, biasanya kan ada banyak perusahaan itu yang mereka klaim atau mereka menyebutkan bahwa mereka sudah melakukan usahanya itu lebih dari 15-20 tahun tanpa melakukan pencatatan sama sekali. Nah, mungkin untuk zaman dulu bisa ya dipakai cara seperti itu, tapi untuk sekarang ini di era digital, sebuah platform seperti Mudah ini dapat membantu usaha-usaha tersebut untuk melihat lagi secara detail sebenarnya itu mereka untung atau rugi sih di kesehariannya. Sebenarnya itu mereka sudah efisien nggak sih melakukan operasional dari kegiatan usahanya, ataupun untuk sekarang ini inventory level mereka itu seperti gimana sih, jangan sampai ada barang yang udah ibaratnya berbulan-bulan di gudang yang belum dikeluarkan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah cost atau biaya juga ya untuk pemilik usaha, walaupun secara hitungan matematika mungkin mereka untung lah, ibaratnya cuan lah, tapi kan nggak bagus kalau ada inventory yang mandek di gudang ibaratnya. Nah, itu yang paling pertama, melihat untung rugi dengan cara mencatat pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua itu aplikasi Mudah juga dapat membantu para penjual untuk mengirimkan invoice-nya melalui atau notanya melalui WhatsApp. Jadi langsung terintegrasi ke WhatsApp-nya. Yang ketiga itu seperti yang tadi saya udah bilang, setiap penjual itu bisa mulai mengelola stoknya dan bisa menghitung harga pokoknya. Sebenarnya stoknya itu setelah dia jual dengan harga tertentu itu sebenarnya untung atau rugi, karena kan seperti yang kita tahu bersama, kita tidak bisa hanya melihat untung atau rugi dari harga jual atau harga jual mengurangi harga beli, tetapi kita juga harus memperhitungkan biaya-biaya operasional yang timbul akibat pengadaan barang tersebut. Yang keempat adalah dari aplikasi Mudah juga, karena aplikasi Mudah itu tadi berbeda ya dengan yang aplikasi kita oleh Jacqueline. Aplikasi Mudah itu lebih menekankan ke pencatatan keuangannya. Jadi yang kami tekankan di sini itu adalah reporting atau yang disebut laporan, mulai dari laporan laba rugi, neraca dan sebagainya. Dan yang paling terakhir itu adalah
dengan menggunakan aplikasi Mudah, kami juga memfasilitasi penjual-penjual ini untuk membuat toko online ataupun yang namanya e-katalog yang dapat mereka gunakan sebagai katalog atau brosur usaha mereka. Mereka bisa menyebar katalog-katalog ini baik via WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Next page, please. Nah, semua fitur yang tadi saya udah sebutkan di atas itu semuanya bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Nah, tetapi di atas fitur-fitur yang tadi semua yang gratis itu, kami juga memiliki 3 tambahan servis dari company kami sendiri. Yang paling pertama itu fitur di mana perhitungan HPP itu yang saya tadi bilang itu bisa lebih detail lagi. Bisa mencakup dari biaya logistiknya, packagingnya, dan sebagainya. Nah, itu cukup dengan membayar 45.000 per 6 bulan. Terus fitur berikutnya adalah pencarian laporan. Nah, fitur-fitur laporan yang bisa digunakan atau dinikmati dari paket yang gratis itu merupakan fitur-fitur yang hanya bisa menarik laporan dalam 7 hari terakhir. Nah, sedangkan kami memfasilitasi lebih kepada usaha-usaha, unit usaha yang memerlukan penarikan laporan itu lebih dari 7 hari. Itu kami juga sediakan itu dengan kisaran harga 135.000 per 6 bulan. Dan yang paling terakhir itu yang fitur servis yang paling baru yang kami tawarkan itu yang namanya on demand accountant. Itu nilainya 1 juta per bulan, di mana kami menyediakan akuntan-akuntan publik dari kantor kami yang akan bekerja untuk membantu usaha Anda. Nah, kerjanya itu, skop kerjanya itu dari segi mana aja. Jadi contoh misalnya pengusaha Tanah Abang kan kesehariannya itu mereka memiliki banyak nota ya, nota pembelian dan sebagainya. Nah, sometimes ada 2 hal nih. Satu, owner atau si kasir atau staffnya itu dia udah malas masukin, soalnya kan dia udah catat di nota gitu, which is dia bakal pikirnya, oh saya kerja 2 kali dong kalau saya memasukkan ini semua dan sebagainya. Itu nomor 1. Nomor kedua itu mungkin karena mereka udah terbiasa tidak memasukkan, semuanya dihitung pakai kertas saja, pakai nota. Nah, itu kan resikonya sebenarnya bisa kehilangan, tercecer, apalagi untuk nota-nota yang di mana kliennya belum bayar. Nah, itu semua nota-nota fisik tersebut itu dapat dikirimkan ke kami dan kami akan memasukkannya. Kami menggunakan akuntan-akuntan publik untuk memasukkan nota-nota yang ada, sehingga dari sisi aplikasi si pemilik ini bisa melihat laporannya itu secara real time dan juga secara komplit gitu, bukan hanya yang dimasukkan ke dalam aplikasi, tetapi yang disubmit atau dikirimkan juga ke akuntan-akuntan kami. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang tadi Dian ngomong, mungkin bisa dari fitur chat. Thank you. Okay, thank you Alex atas short presentation-nya. Mungkin kita ke Q&A session. Let me start ya. Diurut nih. Mungkin kita mulai dari pasar tradisional dulu deh. Ditujukan kepada Pak Luki. Tantangan terbesar apakah yang dihadapi oleh pedagang grosir sewaktu pandemi terjadi? Apakah sama dengan yang dihadapi oleh pedagang retail? Oke, thank you Dian atas pertanyaannya. Memang pada waktu pandemi ini terjadi ya di awalnya, tantangan terbesar yang pedagang hadapin itu adalah adanya perubahannya. Jadi mereka itu harus menghadapi perubahan itu dan menerimanya dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Nah, jadi perubahannya itu berkaitan tentunya dengan cara bertransaksi jual belinya. Nah, yaitu online dan offline. Yang biasanya kita offline, terus sekarang menjadi online. Makanya tadi dengan adanya fitur-fitur online yang bisa ngedongkrak mereka punya sales, seperti fiturnya Alex dan fiturnya Jacqueline itu sangat membantu mereka gitu. Karena dari segi pembayaran dan dari segi bagaimana mereka delivery barangnya itu menjadi berubah karena adanya pandemi ini. Nah, yang kedua, selain dari caranya bertransaksi, itu dari time frame logistik pengiriman barang juga berubah. Karena supply chain-nya ini dia akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mulai dari pemilihan barang, pengiriman contohnya, terus delivery, dan juga pembayaran. Nah, kenapa pengiriman contoh bisa lama? Karena kalau grosir itu tidak seperti retail ya. Retail kan kita beli paling cuma 1 piece, 2 piece, atau 3 piece gitu. Tapi kalau grosir kan banyak. Nah,
karena mereka harus biasanya terbiasa dengan melihat barang, merasakan bahan yang akan mereka beli. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, jadi mereka itu harus tektokannya sering antara si pembeli dan penjual ini gitu. Nah, ini yang mereka hadapi, tantangan keduanya yang harus mereka selesaikan dengan adanya pandemi ini. Nah, yang ketiga, perubahan yang terjadi adalah mereka tuh sudah terbiasa pembelinya datang ke Tanah Abang. Tidak pernah mereka yang jemput bola. Nah, sekarang jadi dibalik gitu. Kadang mereka harus menjemput bola karena pembelinya itu tidak bisa datang lagi beramai-ramai ke sana untuk belanja secara offline. Nah, di sinilah kita bisa lihat bagaimana kedekatan dan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Karena yang sudah terbiasa, mereka akan, oh ya, gue udah percaya lu deh, lu langsung kirim aja barangnya, kayak begitu kan. Tapi kalau untuk sekarang, pedagang-pedagang yang baru mulai usahanya di Tanah Abang, mereka akan sedikit merasa ini tantangan lebih besar daripada pedagang yang udah lama berdagang. Karena pedagang yang udah lama berdagang, mereka sudah punya pelanggan yang sudah ada sejak dulu. Nah, kalau sekarang yang baru kan mereka masih harus build up the relationship and the trust, seperti itu. Nah, dengan adanya online, jadi ini menghubungkan yang tadi, yang orang itu mesti approach, adanya online, mereka punya satu platform untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau dilihat dari perbedaan dan persamaannya dengan retail, itu ada yang sama dan ada yang tidak. Tapi perbedaan yang mencolok itu tadi di pemilihan item. Jadi pembelian grosir itu biasanya kan lebih banyak dari retail. Jadi pembeli harus melihat barang, dia merasakan bahannya karena jumlahnya banyak. Nah, oleh karena itu faktor time frame sama logistik memainkan peranan penting nih dalam hal ini. Seperti itu sih kurang lebih penjelasannya dia. Oke, thank you Pak Luki untuk jawabannya. So we can learn a lot more ya today untuk kondisi pedagang tradisional dan how they're surviving in the pandemic. Next up, we have a question dari Pak Anthony. Walaupun pertanyaannya agak kurang, let me just start with the question. Pertanyaannya untuk kita nih, untuk Jacqueline. Line bisnis apa sih yang paling cocok untuk menggunakan aplikasi kita? Okay, thanks for the question. Line bisnis apa yang paling cocok? Aplikasi kita ini kan untuk para seller, either online atau even if they're not even an online seller, they can actually use our application. So I think kalau misalnya exactly tipe bisnis apa, harusnya sih semua bisnis bisa memakai aplikasi kita ya. Dan aplikasi kita itu bisa membantu mereka untuk because it's pretty simple, kita punya basic feature atau basic needs yang semua pebisnis itu perlukan, itu adalah invoicing, ya kan. Kalau misalnya kita jual something, pasti kita harus buka bond untuk nagih ke pelanggan. Nah, dan kita punya aplikasi ini, we have that very basic features that all business owners tuh perlukan gitu loh, which is the invoicing. Dan of course there are other features yang ada di aplikasinya untuk membantu operasional bisnis lainnya. Jadi it's applicable to all businesses. Oke, thank you Jacqueline. Jadi intinya kita itu applicable ya, because every business pasti jualan dan pasti butuh invoice, dan mungkin kita bisa lebih standarisasikan invoicing-nya dan nggak harus ketik ulang setiap kali. So that's good ya. Ini ada pertanyaan tambahan nih. Apakah yang menjual barang in stock atau lebih cocok menjual barang pre-order? Dan apakah treatment-nya berbeda terhadap dua proses bisnis itu? Terima kasih. Oke, itu lanjutan pertanyaan tadi ya. Oke, so it doesn't
differentiate sih barang in stock atau barang yang pre-order, karena mau jual barang in stock atau yang ready stock atau jual barang yang pre-order pun kita harus yang namanya buka notabon ya, harus invoice a customer. Nah, enaknya di kita punya aplikasi tuh sekali kita create invoice atau membuat invoice dalam aplikasi kita, itu invoice akan terdata di aplikasi kita, dan itu di aplikasi kita bisa ada berbagai macam status dari transaksi itu. Jadi kayak kita punya invoicing, punya status tuh ada yang namanya status pending, which is invoice yang belum bayar. Dan kalau sudah terbayar, statusnya akan ganti ke status terbayar. Dan kalau misalnya itu barang lagi dikirim, after udah dibayar sama pelanggan, status akan pindah ke status dikirim. Dan kalau pengiriman sudah selesai, barang sudah diterima sama customer atau pelanggan, itu status akan bisa dipindahkan ke status yang namanya selesai. Jadi di sini kalau misalnya memakai aplikasi kita, semua invoice yang dibuat di dalam aplikasi kita ini akan kena track gitu statusnya. Jadi lebih gampang untuk para penjual online ini nge-track status mereka atau transaksi mereka. Oke, thank you Jacqueline. Jadi sebetulnya pre-order atau ready stock tuh nggak begitu dibedakan ya, karena tergantung sesuai udah diproses atau dikirim atau udah dibayar, semuanya bisa pakai aplikasi kita ini. Ya, maksudnya pre-order mau barang itu ready stock atau pre-order kan tetap kita harus invoice out to a customer dulu kan. Ya. Oke, thank you Jacqueline. Wah, ini pertanyaannya banyak nih untuk kita. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Olivia. Malam, saya mau tanya buat kita juga. Bagaimana kita bisa membantu para pemain baru dalam dunia bisnis, apalagi pemula yang tergolong gaptek? Thank you. Thank you Olivia untuk pertanyaannya. Kita punya aplikasi is generally very user friendly ya, sangat mudah untuk dipakai, nggak terlalu ribet atau rumit untuk dimengerti. Jadi kita waktu pas mau build ini aplikasi, kita juga tahu kalau misalnya orang-orang yang mau start untuk jualan online ini juga pasti ada mau waktu belajarnya lah untuk kalau misalnya mereka mau, apalagi kalau misalnya kita kayak kalau Lucky punya tanda-tanda di Tanah Abang kan lebih manual ya kok ya. Jadi aplikasi kita itu is a very good application for someone yang baru mau belajar untuk memakai something yang lebih teknologi atau lebih advance gitu ya untuk bantu bisnis mereka sih. Aplikasi kita is very easy sih. Oke, thank you Jacqueline. Intinya nggak ada kata terlambat ya untuk mulai belajar sesuatu yang baru. Yep, and belajar. Next up kita ada question lagi nih dari Jessica. Hai, mau tanya buat kita. Kenapa Anda mau memulai bisnis ini? Dan asumsi apa yang Anda miliki pada saat awal memulai sampai bisa membuat aplikasi yang berbasis keyboard, di mana aplikasi seperti ini jarang adopsinya? Mau tanya juga, apa sih bedanya kita dan mudah? Karena banyak bersinggungan ya kelihatannya. Okay, maybe the first question I'll tackle. Second question, pihak muda bisa bantu. The first question is, kenapa saya memulai bisnis ini? Karena saya sendiri itu penjual online. Saya itu penjual buah-buahan alpukat. Jadi saya jualnya tuh online and full online. Saya punya toko di Instagram dan saya cater atau menerima order-orderan online dari pelanggan-pelanggan saya. Yang terutama yang orderan saya tuh datangnya dari Instagram DM atau WhatsApp. Dan makanya dari situ saya merasa kalau misalnya membuat aplikasi seperti kita ini akan benar-benar membantu para penjual online seperti saya sendiri.
kita punya aplikasi itu kan berbasis keyboard ya. Jadi kita nggak merubah behavior penjual. Jadi saya punya behavior, which is kayak saya menerima orderan dari WhatsApp dengan aplikasi ini. Yang aplikasi ini membantu, yang sangat membantu tuh. Jadi saya tuh nggak perlu yang namanya buka tutup aplikasi atau pindah-pindah aplikasi. Jadi cukup dengan saya berjualan melalui WhatsApp, aplikasi ini udah membantu dari from my end to end proses. Dari menerima orderan, membuat invoice, sampai pengirimannya. Makanya saya membuat aplikasi ini sih. Dan apa bedanya kita dan Mudah? Aplikasi kita ini is a keyboard based application yang membantu online seller tuh berjualan langsung ya, kayak kita sama customer, lebih ke customer facing punya relationship. Jadi kalau misalnya kita cater customer dari WhatsApp atau dari Facebook Messenger atau dari Line, dari Instagram DM, nah kita disinilah kita punya aplikasi itu membantu operasional bisnisnya online seller ini. Oke, mungkin saya mau mungkin menambahkan dikit bedanya kita dengan Mudah ya, untuk menjawab pertanyaan Jessica. Ini ibaratnya ini serupa tapi tak sama. Jadi kita jelasin dulu nih serupanya di mana nih. Serupanya itu adalah dua-duanya kita dan Mudah itu kita pengen banget membantu usaha-usaha UMKM itu untuk lebih produktif, baik dari sisi client facing, client communication, transaction maupun perekapan. Nah, perbedaannya seperti apa? Seperti yang tadi Jacqueline udah ngomong sedikit, kita itu lebih fokus ke komunikasi dari penjual dengan pembeli. Kebanyakan fokusnya kita itu di sana. Maka dari itu kita teknologi itu dia memiliki teknologi keyboard, di mana keyboard itu kan keyboard handphone terutama itu kan digunakan setiap hari untuk ibaratnya ngechat pelanggan. Jadi behavior seperti itu akan selalu stick di dalam interaksi antara penjual dan pelanggan. Itu yang nomor satu untuk kita. Nah, untuk Mudah sendiri itu karena kami itu lebih fokusnya ke dalam bookkeeping, jadi value yang kami bawa itu juga berbeda. Value yang kami bawa itu lebih kepada bagaimana caranya penjual setelah menggunakan aplikasi Mudah, mereka bisa mengetahui nih secara detail gimana sih sebenarnya laporan penjualan dan pembelian saya, gimana sih sebenarnya profit and loss atau laba rugi saya sedetail sampai sedetail-detailnya, sehingga informasi yang didapatkan oleh pengguna aplikasi Mudah melalui laporan-laporan Mudah itu dapat digunakan untuk kedepannya itu biar setiap penjual itu bisa mengambil keputusan yang lebih bagus. Contohnya seperti ini, kalau saya ambil dan relasikan ke Tanah Abang ya, mungkin misalnya seperti sekarang ini dekat-dekat bulan puasa kan kebanyakan idealisme dari penjual kan ya udah saya stok barang banyak-banyak nih ibaratnya, udah mau bulan puasa pasti banyak pembeli, pasti habis dan sebagainya. Sedangkan dari sisi market pun sendiri itu kan adalah stigma yang sangat stereotip. Setiap puasa itu harus stok banyak. Nah, banyak itu oke lah. Definisi banyak kan berbeda-beda untuk setiap penjualnya. Nah, makanya setiap penjualnya itu melalui laporan-laporan yang mungkin mereka udah punya dari tahun ke tahun gitu, mereka udah bisa memprediksi, oh banyak saya itu yang saya harus produksi itu sekian. Sehingga nggak akan ada itu yang namanya overstock. Karena overstock akan kembali leads ke expense atau loss yang bisa timbul, ibaratnya kayak gitu. Jadi laporan-laporan itu bisa digunakan secara spesifik untuk mengambil keputusan ke depannya seperti gimana. Itu sih dari saya. Okay, thank you, Alex. That's very insightful. Mungkin kita intermezzo dulu nih, karena tadi pertanyaannya banyak untuk kita dan Mudah. Saya tujukan pertanyaannya kepada pasar tradisional ya. Pak Luki, saya mau nanya, bagaimanakah cara owner usaha untuk memantau kegiatan operasional karyawan jika owner usaha tidak ada di lokasi atau sedang berpergian atau lagi holiday ke luar negeri? Bagaimana caranya memvalidasi pekerjaan dari kasir atau staff? Oke, ya, terima kasih Dian atas pertanyaannya.
Jadi seperti ini, memang salah satu dari sebenarnya gini, punya kios di Pasar Tanah Abang itu dan dia itu buka toko, memang tidak merupakan memang artinya doesn't necessarily dia harus di sana untuk melihat karyawannya setiap saat gitu ya. Jadi sebagai seorang entrepreneur kita harus bisa menjalankan bisnis itu walaupun nggak ada kita, tapi kita bisa menerapkan suatu sistem kontrol bagaimana caranya kita dapat memantau karyawan kita tetap bekerja secara efektif. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, seperti misalnya kalau simpel seperti misalnya pasang CCTV deh. Kalau pasang CCTV kita bisa melihat apa yang dilakukan sehari-hari di sana. Nah, yang kedua tentunya dari laporan. Dari laporan Pasar Tanah Abang memang kebanyakan cash ya. Cuman cash itu kita bisa pantau dari jumlah stok barang yang kita punya. Jadi kita taruh sekian banyak, terus penjualannya berapa banyak, otomatis uang yang akan kita dapat baik itu melalui transfer atau cash harusnya klop seperti itu. Nah, yang ketiga, tentunya sekarang dengan adanya tadi yang saya mention lebih dulu, yaitu pedagang ini dia dihadapkan dengan tantangan yang berupa perubahan. Nah, perubahan ini salah satunya adalah itu, dia harus bisa memonitor timnya pada saat bekerja saat dia tidak ada di sana secara fisikal. Nah, mereka bisa menggunakan online tadi, ya kan, online tadi untuk memantau mereka punya inventory, untuk memantau mereka punya orderan, untuk memantau uangnya masuk, seperti itu. Jadi makin lama cashless, ya kan. Memang tidak mudah, tapi bisa dikerjakan. Apalagi sekarang dengan adanya generasi kedua yang mulai bermunculan nih, ya kan, entrepreneur, the young entrepreneur, the millennials. Nah, mereka sudah mulai terbiasa dengan cash itu, dengan behavior seperti itu. Nah, jadi untuk memonitor tim kita selama kita tidak ada di tempat dagang dalam hal ini Tanah Abang itu yang simpelnya adalah CCTV, yang keduanya adalah dari stok dan uang yang kita terima, dan yang ketiga itu ya dari sistem yang kita jalankan seperti itu. Nah, dengan dari situ kita bisa meminimalisasi tingkat kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh kita punya tim saat kita tidak sedang ada di sana. Seperti itu sih kurang lebih Dian. Okay, thank you atas jawabannya. That's very useful for me too. Next, ada pertanyaan ini dari Bu Olivia. Halo, saya salah satu pedagang di Tanah Abang. Udah sekitar 4 tahunan. Bu Olivia, kalau boleh tahu dagang apa nih? Nah, menurut saya aplikasi Mudah ini sangat cocok untuk beberapa penjual di Tanah Abang, termasuk saya. Apakah akan ada kolaborasi antara pihak Mudah dan Tanah Abang? Mungkin Alex yang lebih pas untuk menjawab pertanyaannya. Kita kembali lagi ya ke objektif awalnya Mudah itu kan sebenarnya pengen ngebantu usaha-usaha, usaha mikro, kecil, menengah, baik teman-teman yang berjualan di Tanah Abang gitu. Jadi opsi seperti itu sih sangat terbuka ya buat kami ya. Apalagi kalau misalnya kami bisa mendukung Tanah Abang baik dari sisi penjualnya maupun dari sisi manajemennya, kami benar-benar open sih ke kolaborasinya. Tapi mungkin saya jawabnya 50% karena 50% jawaban lainnya itu mungkin Ko Luki bisa sampaikan. Ya, terima kasih Alex. Ya memang gini, teknologi digital itu merupakan integration part ya, bagian integral dari yang ada sekarang ini, terutama masa pandemi. Dari dulu memang udah ada sebenarnya, cuman karena ada pandemi, yang tadinya grafiknya mungkin perkembangannya seperti ini, sekarang jadi lebih eksponensial mengenai keperluan online. Nah, jadi memang salah satu unsur yang kita lagi terapkan ini adalah memang kita mau bekerja sama dengan online platform, contohnya mungkin seperti Mudah dan kita. Karena kita lihat memang ini merupakan sesuatu yang kita harus terima dan hadapi bahwa memang teknologi digital ini diperlukan gitu. Nah, dan ini akan menjadi sesuatu yang kita katakan new normal atau bahkan the next normal. Jadi Tanah Abang itu dalam tanda kutip juga harus hidup dengan adanya si teknologi digital karena segala sesuatu adalah berubah gitu kan. Nah, contohnya misalnya kayak gini deh. Misalkan kita dulu pakai HP Nokia gitu ya, pakai HP Nokia, terus habis itu sekarang berubah BlackBerry, terus habis itu sama Android. Nah, itu sebenarnya kan perubahan. Nah,
yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, terus habis itu yang kedua misalnya proyektor. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga lihat orang kalau presentasi atau nonton TV nggak usah bawa TV kan, dia cukup bawa proyektor, terus ada USB-nya tinggal colok, terus ada tembok putih, dia tinggal bisa nonton dari tembok putih asal ada WiFi. Artinya TV suatu saat mungkin sudah tidak merupakan kebutuhan yang dipunyai setiap orang, karena dia punya proyektor yang dia juga bisa nonton. Nah, ini adalah perubahan, ya kan? Jadi perubahan itu adalah sesuatu normal baru. Nah, oleh karena itu tadi dengan Ibu Olivia punya masukan sebagai pedagang Muslim ya Bu di Tanah Abang ya tentu kita bisa merintis kerjasama dengan mudah dan kita untuk mengoptimalisasi penjualan dari pedagang karena kita sebagai pihak yang di Tanah Abang pun kita ingin melakukan service dan pelayanan yang terbaik bagi tenant-tenant kita. Bagaimana tenant-tenant kita bisa tentunya bisa menjadi sukses dan menjadi lebih baik di tempat kita. Seperti itu sih kurang lebih jawabannya. Oke, thank you, Pak Luki. Anyway, kita udah berdialog nih hampir sejam tentang kita Mudah dan Tanah Abang. Ini kebetulan ada yang nanya, gimana sih mau belajar cara menggunakan Mudah? Apakah tersedia demo langsung? Atau seperti bagaimana? Apalagi saya harus mengajarkan ke karyawan saya. Atau enggak, apa kita demo saja? Alex, bagaimana? Apakah bisa kita demokan saja langsung supaya lebih mengenal? Boleh teman-teman di sih. sini? Sebelumnya saya udah siapin video juga sih sebenarnya tadi untuk di run through. Mungkin Pak Martin bisa bantu, Pak. Oke, thank you. Halo, belajar yuk mulai pembukuan dengan aplikasi mudah. Dijamin gampang. Halo, belajar yuk mulai pembukuan dengan aplikasi mudah. Dijamin gampang, cuma butuh 5 menit. Kita mulai ya. Idealnya, sebelum melakukan pencatatan, kita masukin dulu nih stok jualanmu. Caranya, klik menu toko, kemudian tambah produk baru. Masukkan informasi di sini sesuai dengan yang kamu punya. Setelah itu, setiap ada penjualan masuk, klik di sini untuk memasukkan pencatatannya. Kamu bisa pilih kategori pemasukan sesuai dengan transaksi yang ingin kamu catat. Ada penjualan, pendapatan, jasa, komisi, pendapatan lain-lain, modal usaha, dana hibah, dan pinjaman. Untuk detail masing-masing kategorinya, kamu bisa baca di sini. Untuk sekarang, karena kita mau melakukan pencatatan penjualan, kita pilih kategorinya penjualan. Masukkan produk kamu yang dijual di sini. Kalau belum ada produknya, kamu tinggal tambahin produk baru aja kayak gini. Kalau ordernya butuh dikirim, kamu juga bisa cek ongkir loh di sini. Pilih daerah asal, masukkan berat, kelihatan deh ongkir per kurirnya. Pilih kurir yang kamu mau pakai. Kalau nggak ada biaya ongkir, dilewatin aja. Di sini, kamu juga bisa masukkan diskon buat pelangganmu. Pilih status pembayarannya di sini, dan masukkan kontak customer-nya untuk memudahkan kamu melakukan penagihan kalau belum lunas. Kalau udah lunas, kamu bisa kosongkan data pelanggan. Selesai deh! Kalau kamu mau memasukkan datanya lebih komplit lagi, kamu juga bisa masukin catatan, channel penjualan, upload foto, dan metode pengiriman. Data tambahan ini boleh diisi, boleh enggak ya, sesuaiin aja dengan kebutuhan kamu. Simpan. Nah, sekarang kamu bisa lihat langsung keuntungan usaha kamu. Cepet kan? Supaya perhitungan keuntungan kamu semakin tepat, jangan lupa juga untuk mencatat pengeluaran usaha kamu. Tenang aja,
Data kamu kami pastikan 100% aman. Untuk mencatat pengeluaran, kamu bisa klik lagi tambah transaksi. Pilih pengeluaran dan kategorinya. Di sini, kamu bisa lihat kategori pengeluaran yang tersedia, dan untuk informasi masing-masing kategorinya ada di bawah juga ya. Misalnya, sekarang kita mau mencatat biaya iklan di Facebook. Kita pilih beban promosi dan masukkan nominal di sini. Simpan. Nah, sekarang keuntungan kamu menjadi berkurang karena kamu baru aja melakukan pencatatan pengeluaran. Untuk lihat detail laporannya, kamu bisa lihat ke menu laporan. Di sini, kamu bisa pilih tanggal laporan untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tanggal lain sesuai yang kamu mau. Untuk melihat laporan laba rugi detailnya, kamu bisa klik di sini. Selain ini, kamu bisa juga download laporan laba rugi, laporan harian, neraca keuangan, dan laporan penjualan. Jangan lupa untuk share toko online kamu, sehingga customer kamu bisa melakukan order lebih mudah. Kalau kamu masih ada pertanyaan, chat aku aja ya di klik bantuan sini. Yang rajin ya melakukan pencatatannya, rata-rata pengguna mudah yang rajin melakukan pencatatan, keuntungan bersihnya jadi naik 125% loh. Ikuti langkah mereka yuk. Selamat melakukan pencatatan dengan mudah. Oke, thank you for the demo. Lebih jelas ya sekarang kalau udah nonton demonya. Oh, ini ada link-nya nih juga. Bisa diklik ke YouTube link dan kemudian dengan menu chat bisa menghubungi tim mudah yang akan membantu Anda dan tim Anda untuk proses penggunaannya. Selain itu, mau nanya juga nih dari saya. Jika kita udah mulai implementasi, kalau sampai diperlukan, bisa nggak sih ada personel dari mudah yang datang gitu untuk pelatihan? Mungkin kan agak ribet ya kadang untuk beberapa orang beda-beda gitu. Ada yang lebih kurang ngerti, ada yang langsung ngerti. Ada nggak nanti misalnya personel dari mudah yang bisa datang untuk beberapa hari gitu untuk diajarin? Ini kita ceritanya secara general ya, maksudnya jangan dihitung COVID-nya. Kalau misalnya nggak ada COVID sih, jawabannya bisa-bisa aja ya, Dian. Tim kami akan bantu langsung ke lokasi, langsung diajarin, ataupun mau kumpul dengan teman-teman sesama pedagang gitu, sekalian diajarin, kumpul di satu tempat juga bisa. Nah, tetapi karena kan kita ibaratnya kita patuh ya terhadap protokol kesehatan sekarang, jadi unfortunately pada saat periode COVID ini kami hanya melayani melalui video call. Tapi mau video call-nya berapa kali, mau berapa lama pun kami siap membantu di sananya. Nggak ada batasan waktu ibaratnya kayak gitu. Oh, oke. Kayaknya kalau banyak yang membantu pasti rasanya lebih aman ya untuk memakai aplikasi ini. Anyway, we're around 4 minutes to our closing. Ini pertanyaan terakhir nih kalau boleh ya. Tadi ada pertanyaan yang saya miss dari Pak Anthony. Rencananya apa nih untuk mudah dan kita ke depannya? Apakah ada rencana untuk IPO? Rencana pasti ada. Diaminin aja, Pak Anthony. Mungkin kalau misalnya kita itu banyak yang support, yang pakai dan terbantu dengan aplikasi kita, ya rencana IPO pasti ada. Iya, kalau dari saya sih mungkin karena semua mimpi startup itu kan nomor satu, of course mimpinya itu adalah kita pengen membuat solusi yang bisa diterima oleh market kita, which is untuk dari sisi muda sekarang ini lebih ke usaha mikro, kecil dan menengah kayak gitu. Tetapi untuk peluang antara di IPO atau M&A dengan company lain, kami sangat-sangat terbuka selama
ultimate goal-nya kami itu bisa disupport dengan apapun plan yang kami eksekusi, ibaratnya kayak gitu. Selama visi dan misi kami itu bisa disupport, bisa di-accelerate melalui proses itu, kami nggak menutup kemungkinan untuk melakukan hal tersebut, baik itu IPO maupun hal-hal lainnya lah di dunia startup, kolaborasi, M&A, dan sebagainya. Oke, yang pastinya main goal-nya adalah membantu pedagang-pedagang ya. Yep. And hopefully, of course, in the future, why not? Kalau peluangnya exist untuk go public. Sejauh ini ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita closing? Karena waktunya kita hari ini nggak lama-lama, Friday night. Oke. Kalau gitu, terima kasih semuanya udah join di Trojan Talk Series kali ini. Sebagai closing, mungkin sebelum saya pamit, hopefully kita bisa ketemu lagi ya, karena kita banyak acara-acara menarik ke depannya. Kemarin kita udah ada, baru saja kemarin kita ada Bitcoin sama cryptocurrency, dan ke depannya mungkin Martin ada flyer-nya nggak ya? Nah, ini ke depannya kita ada event namanya Optimizing Management Performance with OKR in New Normal, presented by Ibu Reno Rafli. Beliau adalah VP of People and Culture dan akan juga dimoderatorkan oleh Pak Luki, who is also President of AUSI. Ini tanggal 30 Maret. So save the date. And next, we also have another event. Ini dengan a big celebrity, dengan Ibu Nadia. Mana nih? Flyer-nya belum keluar. Martin, next. Yes, we have a big event too with our guest speaker dari Ibu Nadia Hutagulung. I'm sure you all know beliau adalah celebrity and now she's an advisor for Contentment Foundation and akan juga dimoderatorkan oleh Pak Luki. Dan yang ini tanggal April 9 jam 7 dengan topik Adaptive Resilience for Challenging Times. So nggak cuma bisnis, tapi mungkin kita spiritually would be beneficial ya, once in a while to hear the talks in Trojan Talk series about our spirituality. So that's it for tonight. I hope you all enjoy the talk and stay safe, stay healthy. And terima kasih banyak ke Pak Luki, Jacqueline, and Alex. Ini udah ada yang nagih nih, ditunggu kolaborasinya antara kita mudah dengan pedagang di Pasar Tanah Abang, supaya dagangannya makin laris ya, Bu. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you semua. Selamat malam. Malam.